Virus Corona 19 menjadi momok dunia di tahun 2020 ini. COVID-19 sungguh sangat membawa dampak negatif yang besar bagi semua orang dalam kesehatan, perekonomian, bahkan kehilangan orang yang disayangi. Namun, sekalipun banyaknya dampak negatifnya, tidak dipungkiri ada dampak positifnya juga, yaitu banyak orang yang menjadi semakin mendekat kepada Tuhan. Youth Journey with Jesus, cerita tentang COVID-19. Pada tahun 2022, kami sekeluarga kena COVID-19. Dan saya menemukan satu ayat yang saya tidak tahu bahwa ternyata ayat ini ada di dalam firman Tuhan. Youth Journey with Jesus adalah story tentang perjalanan masa muda bersama Tuhan Yesus, yang dimana akan membagikan kesaksian luar biasa yang akan memberkati kita semua. Youth Journey with Jesus, masa muda menjadi saksi Kristus. Salam teman-teman, bertemu lagi di Youth Journey with Jesus, perjalanan masa muda bersama Yesus. Perjalanan masa muda bersama Yesus kali ini saya mau menceritakan yang saya angkat tema COVID-19. Pada tahun 2021, COVID-19 itu mulai merajalela yang sangat besar di negara Indonesia. Sebelum-sebelumnya di negara Indonesia masih belum mempunyai dampak yang sangat besar terkait COVID-19. Tapi seiring berjalannya waktu, COVID-19 pun mulai masuk ke negara Indonesia hingga sampai ke kota-kota seluruh Indonesia. Bahkan terdampak juga di kota-kota atau di kota saya yang saat ini saya berada. Pada tahun 2022 kami sekeluarga kena COVID-19. Bagaimana awal ceritanya? Bagaimana mulanya? Dimulai dari kakak saya yang di saat itu masih masuk kerja di sebuah kantor, dan setiap 1 minggu 2 kali mereka harus direpit atau mereka harus dicek apakah mereka positif atau mereka negatif COVID-19. Dan pada suatu waktu kakak saya kedapatan bahwa positif ketika dia diperiksa. Dan di saat itu pun dia langsung pulang ke rumah. Di saat itu saya masih sekolah. Di saat itu ketika saya pulang juga dari sekolah, saya heran kenapa kakak saya sudah pulang. Tapi ternyata kakak saya kena COVID-19. Di saat itu pun saya cuma bisa tenang dan saya cuma bisa diam dan saya berkata, God is good. Saya cuma berkata, Tuhan Engkau baik. Dan ketika itu terjadi, kami pun harus isolasi mandiri selama 4 hari sebelum kami diperiksa. Jadi kami itu akan diperiksa 4 hari kemudian dari pihak puskesmas, karena baru tahu juga di saat itu. Jadi pihak puskesmas memerlukan waktu untuk datang ke rumah kami untuk kami diperiksa. Ketika selama 4 hari sebelum menuju pemeriksaan itu, kami harus menjaga jarak, kami harus menerapkan protokol kesehatan, dan kami juga harus rajin cuci tangan, dan pokoknya kami melakukan protokol kesehatan dengan semaksimal dan sebaik mungkin yang dianjurkan oleh pemerintah atau dinas kesehatan yang ada. Ketika kami mengalami itu, sekalipun saya dan kedua orang tua saya belum ketahuan positif atau negatif karena pemeriksaannya nanti 4 hari kemudian, tapi ketahuan bahwa kakak saya terkena, artinya kami harus diisolasi terlebih dahulu. Ketika kami menunggu 4 hari kemudian itu, banyak hal yang terjadi dan banyak hal perubahan terjadi dalam 4 hari. Selama 4 hari itu saya secara pribadi saya mengalami down, saya mengalami hilang harapan, hilang percaya. Namun di satu sisi lain saya mau tetap percaya kepada Tuhan. Saya mau tetap memilih untuk mengandalkan Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Dan saya mau tetap berkata, Tuhan Kau baik. Ketika kejadian itu, yang dulunya saya tidak bisa bangun subuh, yang dulunya saya malas bangun subuh, di kejadian itu ketika saat itu saya bisa bangun subuh untuk saya berdoa, untuk saya baca Alkitab, untuk saya menyembah Tuhan. Karena apa? Karena di saat itu saya sedang di titik benar-benar tidak tahu harus gimana, hanya bisa berdoa dan berserah kepada Tuhan. Ketika saya lakukan itu terus-menerus, tibalah hari di mana kami sekeluarga akan diperiksa. Ketika kami sekeluarga diperiksa jam 9 pagi di 4 hari kemudian,
Pada subuh-subuh saya seperti biasa bangun, baca Alkitab, nyembah Tuhan, berdoa, dan nangis. Karena sebelumnya juga saya nangis karena kok gini Tuhan, kok gitu Tuhan. Tapi sebelum kejadian itu saya mengalami banyak hal yang satu sisi lain saya percaya ke Tuhan, satu sisi lain saya meragukan. Artinya saya mendua hati saat itu. Tapi pada hari keempat ketika pemeriksaan hari itu, di pagi-pagi saya iseng-iseng buka Alkitab, baca-baca lah seperti biasa baca-baca. Dan saya menemukan satu ayat yang saya tidak tahu bahwa ternyata ayat ini ada di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Wahyu 2 ayatnya yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengurniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ketika saya mendapatkan ayat ini, saya terdiam sejenak. Saya mulai timbul rasa percaya dan saya mulai merasa bahwa ini sepertinya janji Tuhan dalam hidup saya dan keluarga saya saat itu. Ketika saat itu ada mama saya bilang, "Ma, Tuhan janjikan ini dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita saat ini. Ini Tuhan janjikan, ini Tuhan janjikan, ini Tuhan janjikan." Dan yang saya klaim adalah 10 hari. Sekalipun ada yang firman Tuhan berkata di selanjutnya bahwa kamu akan menerima mahkota kehidupan, saya tidak terlalu fokus di situ, tapi saya fokusnya Tuhan berjanji 10 hari. Saya kadang percaya tidak ada satu kebetulan ketika Tuhan memperlihatkan ayat ini yang sebelumnya saya tidak tahu ayat ini ternyata ada. Dan di saat itu, saya benar-benar merasa dikuatkan. Saya benar-benar merasa bahwa Tuhan ternyata tidak meninggalkan saya dan keluarga saya. Ketika saya mendapatkan ayat itu, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa ternyata Tuhan masih mau bersama-sama dengan saya sekalipun saya sudah mulai mendua hati, karena di satu sisi lain saya percaya, di satu sisi lain saya ragukan Tuhan. Ketika saya mulai tiba di dekat jam di mana kami akan diperiksa, sekitaran jam 9 pagian kalau nggak salah. Di saat itu dari pihak puskesmas pun datang untuk memeriksa kami sekeluarga. Dan dimulai dari mama saya, kedua di papa saya, dan ketiga saya. Ketika mama saya diperiksa dan ternyata positif. Dan di situ mama saya ketakutan, menangis, dan seperti manusia pada umumnya ketika menghadapi sesuatu hal yang kok bisa terjadi seperti ini. Dan yang kedua adalah papa saya. Ketika papa saya pun diperiksa dan ternyata positif. Di saat itu memang papa dan mama saya sakit atau pilek atau bersin dan daya tahan imun tubuhnya kurang membaik. Di saat itu juga saya sebenarnya juga lagi nggak enak badan atau lagi sakit, tapi nggak sakit sekali, tapi hanya daya tahan tubuh saya yang naik turun. Di saat itu kami sekeluarga pokoknya mungkin sakit karena takut, khawatir, dan merasa down. Dan di saat itu ketika kedua orang tua saya positif, tibalah terakhir saya yang diperiksa. Ketika tiba di akhir, ketika saya diperiksa, sambil saya tunjukkan videonya ini. Ketika saya diperiksa, saya mulai duduk di kursi. Di saat sebelum saya duduk di kursi, jantung saya sangat berdetak sangat cepat. Dan di situ mulai takut, khawatir, sudah mulai merasa kok apa yang akan terjadi berikutnya Tuhan, apa yang akan terjadi berikutnya Tuhan. Di saat itu saya cuma pegang yang saya dapat dalam firman Tuhan dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10. Hendaklah engkau setia sampai akhir, kesusahanmu hanya 10 hari. Saat itu saya cuma pegang janji Tuhan dalam Wahyu 2 ayat 10. Ketika saya diperiksa dan saya harus menunggu hasilnya beberapa menit kemudian, ketika hasilnya keluar, saya cuma berkata, Tuhan, aku percaya dan aku serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Di saat itu, puji Tuhan, ternyata hasilnya negatif. Sekalipun hasilnya negatif, kami sekeluarga tetap harus diisolasi. Bahkan saya pun yang negatif, saya pun harus diisolasi bersama-sama dengan keluarga saya. Karena saya tinggal dengan keluarga saya. Di saat itu pun berlanjutlah bisa dibilang penderitaan kami dimulai. Tapi satu hal yang saya dapatkan rema saat ini bahwa itu bukan penderitaan, tapi itu adalah proses Tuhan untuk membuat kami sekeluarga kuat melewati badai-badai berikutnya.
Dan ketika itu saya alami sekeluarga, saya terus mempertanyakan ke Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan. Tapi ketika saya dapat ayat itu, Wahyu 2 ayat 10, saya beriman, saya terus ucapkan iman, percaya saya kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan tolong saya akan percaya bahwa Tuhan akan memulihkan dan Tuhan akan memberikan kemenangan dalam kehidupan saya dan keluarga saya saat itu. Dan ketika kami harus diisolasi selama 14 hari, kami pun melanjutkan kembali isolasi kami selama 14 hari. Kami menjaga jarak, kami mencuci tangan, dan kami menerapkan protokol kesehatan sangat ketat. Dan kami makan dan minuman yang bisa mendukung daya tahan tubuh kami supaya selalu fit atau selalu kuat. Dan kami selalu berjemur di panas, sekalipun kami nggak keluar sangat jauh dari rumah kami, karena kami nggak boleh dekat dengan masyarakat yang ada, karena kami harus diisolasi sehingga kami seperti dijauhi. Dan ketika kami dijauhi, kami merasa bahwa kok gini Tuhan. Kami merasa seperti dalam kisah Alkitab juga, seorang kena penyakit kusta yang harus dijauhi karena penyakit itu adalah penyakit kutukan. Penyakit itu yang saat itu mereka berkata adalah penyakit kutukan, penyakit yang sangat bisa tertular. Dan kami pun sama, kami merasa bahwa kami dijauhi, sama halnya seperti seorang kena penyakit kusta. Dan di saat itu pun bukan hanya daya tahan tubuh kami secara jasmani yang turun, tapi secara iman, secara mental, secara keadaan kami pun semuanya menurun. Tapi saya mau berkata, di saat kejadian itu terjadi, Tuhan tetap tunjukkan kuasanya, Tuhan tetap baik dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Hari berganti hari, saya melakukan protokol kesehatan, saya semakin dekat dengan Tuhan. Sebelumnya saya masih suam-suam kuku, tapi hari berganti hari, saya semakin serius dengan Tuhan. Saya semakin dekat dengan Tuhan dan saya semakin mengasihi Tuhan. Hari berganti hari pun terjadi. Dan sebelum tiba harinya di mana kami akan selesai, di beberapa hari kemudian ketika kami di rapid test, saya secara pribadi mengalami kehilangan secara pribadi. Saya kehilangan seseorang yang saya kasih dan saya sayangi. Di saat itu, di saat saya menghadapi titik terendah, saya down karena situasi keadaan keluarga harus kena COVID-19. Di saat itu pun saya harus kehilangan orang yang saya kasih dan saya sayangi. Dan di saat itu pun saya mengalami sebuah benar-benar depresi dan saya mulai ragu akan Tuhan. Tapi di saat itu Tuhan langsung memberikan pertolongan dengan cara Tuhan memberikan damai sejahtera. Tuhan langsung memberikan pertolongan dengan cara Tuhan langsung memberikan pengingat reminder tentang ayat yang saya telah dapat itu. Ketika saya mengalami semuanya itu, tibalah di hari dimana 10 hari kami telah lewati. Dan tibalah di hari 10, dan di saat itu singkat cerita kami harus mengakhiri isolasi itu karena dipercepat dari pihak puskesmasnya. Karena dilihat kami sudah fit, kami sudah baik-baik saja. Tapi saya akan percaya bahwa semua itu tidak terlepas dari apa yang menjadi janjinya Tuhan, yaitu 10 day. Dan itu pun terjadi, janji Tuhan pun tergenapi dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Dan ketika itu terjadi, semuanya pun berakhir. Ketika isolasi itu berakhir, ketika itu semua itu berakhir, beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian saya pun dipromosikan Tuhan di dalam media sosial. Nah teman-teman, saya mau bilang saat ini bahwa apapun situasi keadaan kalian yang kalian hadapi saat ini, sehingga membuat kalian sulit untuk berkata bersyukur, justru di saat itulah kita bisa untuk berkata bersyukur. Di saat kita mengalami situasi keadaan yang mungkin membuat kita sulit untuk berkata Tuhan Kau baik, justru di saat itulah kita mengambil keputusan berkata Tuhan Engkau sangat baik. Karena di saat lemahlah kuasa Tuhan menjadi sempurna dan menjadi nyata dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu saya mau dorong buat kalian semua, di titik manapun kalian saat ini menghadapi situasi keadaan membuat kalian sangat sulit untuk melangkah, sangat sulit untuk percaya kepada Tuhan. Justru di saat itulah kalian harus mengambil lawan arus untuk percaya, untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya. Apapun yang kalian hadapi saat ini, percayalah kemenangan akan Tuhan berikan, dan percayalah satu pertolongan Tuhan yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan setiap orang ketika orang itu menghadapi masalah adalah damai sejahtera dan janji Tuhan melalui firman-Nya. Karena itu ketika kita menghadapi masalah, kita harus responi dengan cara baik. Setidaknya kalau kita tidak bisa responi dengan cara bersyukur, setidaknya kita responi dengan cara dekatkan diri kepada Tuhan. Karena ketika kita dekatkan diri kepada Tuhan, itu yang akan memampukan kita untuk kita bisa berkata bersyukur dan berkata Tuhan Engkau baik. Karena itu bangunlah hubunganmu kembali dengan Tuhan. Kalau kamu menghadapi masalah, mungkin kesempatan saat ini kamu harus memperbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Karena mungkin saja melalui hal seperti ini Tuhan sedang menegur atau Tuhan sedang memberikan sebuah kesempatan untuk kamu bisa memperbaiki hubunganmu lagi dengan Tuhan. Stop terlalu mengejar dunia ini, karena dunia ini pada akhirnya akan hilang, akan lenyap. Jadi
kita harus jaga hidup kita baik-baik, dan apapun yang kalian hadapi saat ini, saya akan percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kalian. Tetap semangat dan jangan lupa untuk tetap bersyukur apapun yang kalian hadapi saat ini. See you di Youth Journey with Jesus berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.